Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Sholatin Nawafil, himpunan Kitab Sholatin Nawafil, mulai halaman 71. Halaman 71. Bismillahirrahmanirrahim. Babu qaulillahi ta'ala, laisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Itu surat An-Nisa ayat 101. Jadi surat An-Nisa ayat 101. Babu qaulillahi ta'ala, bab firman-Nya Allah Ta'ala yang maha luhur, yang berbunyi laisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Laisa, tidak ada, alaikum, bagi kamu sekalian, apa junahun, dosa, antakosuru, apabila mengkosor kamu sekalian atau memendekkan kamu sekalian minas sholati, pada sholat. Jadi bab firman-Nya Allah yang artinya laisa 'alaikum junahun antakosuru sholah, tidak dosa bagi kalian apabila kalian mengkosor sholat atau memendekkan sholat. Surat An-Nisa 101. Ambarona Ishaq ibn Ibrahim qala ambana Abdullah ibn Idrisa qala ambana ibnu Jurayjin ani bani Abi Ammarin an Abdillah ibn Babaihi an Ya'la bani Umayyah. Qala, berkata siapa? Ya'la bin Umayyah. Qultu, berkata aku, Ya'la bin Umayyah, li Umar, pada Umar bin Khattab. Jadi Ya'la bertanya pada Umar bin Khattab, bertanya tentang ayat laisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Jadi Ya'la bertanya pada Umar tentang surat An-Nisa ayat 101 itu. Laisa, tidak ada, alaikum, bagi kamu sekalian, apa junahun, dosa, antakasuru, apabila mengkosor kamu sekalian atau memendekkan kamu sekalian minas sholati, pada sholat. In khiftum, jika khawatir kalian, in khiftum, jika khawatir kalian, ayyaftinakum, apabila memfitnah atau apabila merusak pada kamu sekalian, sopo alladzina, orang-orang, kafaru, yang kafir mereka, yang kafir mereka. Itu surat An-Nisa 101 tadi. Jadi tidak dosa bagi kalian apabila mengkosor sholat, dengan catatan jika kalian difitnah atau dirusak oleh orang-orang kafir. Jadi jika orang-orang kafir merusak kalian, termasuk yang memerangi kalian, tidak dosa untuk mengkosor sholatnya, tidak dosa untuk memendekkan sholatnya. Itu ayatnya. Padahal faqad amina, maka sungguh telah aman sopa an-nasu, manusia. Padahal menurut Ya'la, keadaan sekarang itu sudah aman. Orang kafir sudah tidak merusak lagi orang iman waktu itu. Jadi umpama gangguan itu sudah nggak ada. Tidak dalam keadaan khawatir, tidak dalam keadaan tekanan. Maksudnya ayat itu apakah masih berlaku? Padahal keadaan sudah aman. Itu pertanyaan Ya'la kepada Umar bin Khattab. Terus faqala, maka berkata sapa Umaru,
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terus Umar ibn al-Khattab menjawab atau yang mengatakan, ajibatu, heran aku Umar. Ajibatu, heran aku Umar, mimma, dari apa-apa. Ajibata, yang heran engkau ya Allah. Ajibata, yang heran engkau ya Allah yang bertanya itu, minhu, dari ma. Nah itu. Jadi Umar berkata, dulu aku juga heran. Dulu aku juga heran sebagaimana kamu heran itu, atau sebagaimana yang kamu heran itu. Nah, dulu awalnya juga saya sama. Inilah, padahal sekarang keadaannya sudah aman. Apakah ayat itu masih tetap berlaku? Jadi Umar mengatakan dulu itu juga Umar bin Khattab juga heran itu. Lalu fasaltu, maka bertanya aku Umar Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Umar menanyakannya kepada Rasul, Umar menanyakannya kepada Nabi. Andalika, tentang demikian itu ayat. Terus saya itu ditanyakan kepada Nabi, kalau sudah keadaan aman, apakah ayat itu masih berlaku untuk mengqasar sholat? Terus apalah, maka menjawab siapa Nabi, sodakotun tasodakallahu biha alaikum. Sodakotun, sodakoh, maksudnya itu sholat qasar itu adalah sodakoh. Sodakotun, tasodakoh, yang sodakoh sapa Allah. Tasodakoh, yang sodakoh sapa Allah biha, dengan sodakoh. Biha dengan sodakoh maksudnya ya sholat qasar alaikum, terhadap kamu sekalian. Alaikum, terhadap kamu sekalian. Jadi sholat qasar itu merupakan sodakoh dari Allah, yang Allah itu sodakoh bagi kalian atau terhadap kalian. Jadi itu merupakan sodakoh Allah itu. Allah sodakoh pada kalian. Karena itu faqabalu, maka menerimalah kamu sekalian, maka menerimalah kamu saya sodakoh tahu pada sodakohnya Allah. Karena itu terimalah sodakohnya Allah. Jadi meskipun keadaan aman, nah itu boleh untuk sholat qasar, karena ada beberapa keadaan. Nah itu termasuk dalam keadaan musafir, nanti dijelaskan. Nah itu di bawahnya juga ada itu. Bab Al-Barana Humaid bin Mas'adata an Sufyan wa dan dia Sufyan iku ibnu Habibin. Jadi maksudnya Sufyan bin Habib. An Syubata an Zubaidin an Abdurrahman ibni Abi Laila an Umaro. Qala, berkata siapa Umar bin Khattab, Salatul Jumu'ah, sholat Jumat iku rakaatani, 2 rakaat. Wal fitri, dan sholat Idul Fitri, sholat hari raya itu, sholat Idul Fitri iku rakaatani, 2 rakaat. Wan nahri, dan sholat Idul Adha, sholat hari menyembelih. Nahr itu menyembelih, maksudnya sholat Idul Adha iku rakaatani, 2 rakaat. Wasafari, dan sholat keadaan bepergian, berarti keadaan musafir. Sholat keadaan bepergian iku rakaatani, juga 2 rakaat. Semuanya itu tamamun, sempurna,
wairu qasrin. Sempurna itu wairu qasrin, tidak kurang ala lisan Nabi, atas lisannya Nabi, atau ya menurut lisannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Umar berkata bahwa sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat keadaan musafir, itu semuanya 2 rakaat. Meskipun 2 rakaat, tapi itu sempurna, tidak kurang. Jadi sempurna itu tidak kurang. Bukan berarti sholat Jumat, sholat Idul Fitri dan sebagainya itu kok 2 rakaat itu berarti kurang, nggak sempurna. Tidak, itu hukumnya tetap sempurna. Nah, itu menurut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menurut Nabi itu ya sempurna, bukan berarti terus cuma 2 rakaat itu berarti kurang sempurna, itu tidak, tetap dihukumi. Babu sholatil maghrib, bab sholat maghrib di safar, di dalam bepergian. Akhbarana Muhammad bin Abdul A'la qala akhbarana Khalidun qala hadatsana Syu'bah an Salamah bin Kuhailin qala berkata Salamah, ra'aitu aku melihat Sa'id bin Jubair pada Sa'id bin Jubair di Jam'in di Muzdalifah, di Jami'. Aqoma menyuruh qomat, sapa Sa'id mengomati atau menyuruh qomat sapa Sa'id al-maghriba, fasolah maka sholat sapa Sa'id al-maghriba, maghrib salah rakaatin, 3 rakaat. Suma aqoma kemudian menyuruh qomat sapa Sa'id, fasolah maka sholat sapa Sa'id, yakni menghendaki sapa Salamah sholat isya rakaatain, 2 rakaat. Berarti Salamah bin Kuhail dia mengatakan, waktu itu saya melihat Sa'id ibn Jubair, ini waktu ibadah haji. Ibadah haji kan musafir, dalam keadaan musafir ibadah haji. Waktu di tanah Muzdalifah, Jami', Sa'id itu menyuruh qomat, terus sholat maghrib 3 rakaat. Kemudian setelah maghrib qomat lagi, terus sholat isya 2 rakaat. Nah berarti sholat maghrib dalam musafir itu tidak qashar. Maghrib di rumah dan musafir tetap 3 rakaat, dikerjakan 3 rakaat, tidak ada qashar. Sumadzakarah kemudian menceritakan sapa Sa'id mengatakan, anak Ibnu Umar iku sona'a, berbuat sapa Ibnu Umar bihin dengan mereka, ini juga waktu ibadah haji, mislah dalika seperti demikian tadi, ya sholat maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Bidalikal makan, di demikian itu tempat di Muzdalifah atau Jami'. Wadakaro dan menyebutkan sapa Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku sona'a mengerjakan sapa Nabi misla dalika seperti demikian tadi, bidalikal makan, di demikian itu tempat. Pada waktu Nabi haji dan berada di Muzdalifah, nah di situ Nabi sholat maghrib 3 rakaat, terus sholat isya qashar 2 rakaat. Jadi intinya sholat maghrib itu tidak ada qashar. Baru sholat, tidaknya sholat ala jenazah, atas jenazah, sholat jenazah. Hadatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malikun an Ibnu Syihab an Sa'id bin al-Musayyab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku na'a mengabari mati atau mengabari kematian sapa Nabi An-Najasyi pada Raja Najasyi. Asalnya itu Nabi dikabari oleh malaikat Jibril
kalau Raja Ashamah, Raja Najasyi itu mati. Nah, terus Nabi menghabari pada sahabat-sahabatnya tentang kematiannya Najasyi. Fil yaumi, di dalam hari alladzi yang mati sapa Najasyi fihi, di dalam hari. Jadi hari itu Raja Najasyi mati, hari itu juga Nabi menghabari, atau Nabi dihabari malaikat Jibril, terus Nabi menghabari para sahabat. Karena ini udah lain negara. Negaranya Najasyi kalau sekarang itu ya Afrika, daerah Afrika. Sedangkan Nabi di Madinah. Di Madinah, jadi belum ada telepon, belum ada SMS. Langsung dikhabari oleh malaikat Jibril, terus Nabi menghabari sahabat-sahabatnya kalau hari ini Najasyi mati. Wa kharaja, keluar sapa Nabi bihin dengan mereka para sahabat ila musalla, di tempat salat, di musalla. Fasofa, maka membaris sapa Nabi bihin dengan mereka. Para sahabat dibaris di belakang Nabi. Wa kabar, dan takbir sapa Nabi alaihi pada Raja Najasyi. Arba'at takbiratin, 4 kali takbir. Ini namanya salat waib, salat jenazah waib. Karena dikabari kalau Raja Najasyi mati dan Raja Najasyi itu sudah Islam, Nabi salat waib bersama sahabatnya. Tapi walaupun di sini hanya diterangkan Nabi dalam salat jenazah itu 4 takbiran, itu ya bukan terus 4 takbiran langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesai, enggak begitu. Ya tetap di hadis yang lain itu takbir pertama membaca Fatihah, takbir kedua membaca sholawat, takbir ketiga berdoa untuk yang disolati jenazah itu, takbir keempat terus salam. Babu qiraati Fatihatil Kitab ala janazah. Bab membaca Fatihah kitab atas salat jenazah. Hadatsana Muhammad bin Katsir akhbarana Sufyan an Sa'idi bin Ibrahim an Talhah ibn Abdullah bin Aufin qala, berkata Talhah, "Sholaitu salat aku khalfa Ibni Abbasin, di belakang Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, ala janazatin, atas jenazah." Jadi Ibn Abbas yang ngimami, saya sholat jenazah diimami Ibni Abbas. Faqara'a, maka membaca sapa Ibnu Abbas di Fatihatil Kitab. Ini untuk rakaat yang pertama langsung membaca Fatihah Kitab. Qala, berkata Ibnu Abbas, liya'lamu, supaya mengetahui mereka, annaha, sesungguhnya Fatihah iku sunnatun, harus, bukan sunnah. Kalau dibaca ya silahkan, enggak apa-apa, bukan begitu. Sunnatun itu aturan, harus. Dan perlu mereka mengetahui bahwa dalam sholat jenazah itu harus membaca Fatihah. Aturannya sholat jenazah itu ya membaca Fatihah. Takbir pertama Fatihah, kedua sholawat, ketiga doa, keempat salam. Babu doa, ibadahnya doa lil mayyit, untuk mayyit di sholat, di waktu sholat. Berarti doa untuk mayyit waktu mayyit itu disolati, waktu sholat mayyit. Hadatsani Harun ibnu Sa'idin al-Aili akhbarana ibnu Wahbin akhbarani Muawiyah ibnu Shalihin an Habib ibnu Ubaidin an Jubair ibnu Nufairin, sami'ahu, mendengarkan sapa Habib hu pada Jubair, yaqul, berkata Jubair, sami itu mendengarkan aku Jubair Auf bin Malikin, yaqul, berkata Auf, salat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin, atas jenazah. Fahafiztu, maka hafal aku Auf min doaihi, dari doanya Nabi.
Nabi sholat jenazah. Dalam sholat itu Nabi mendoakan pada jenazah, dan saya hafal doanya Nabi itu. Wawa dan Nabi kuyakulu berdoa Nabi, doa jenazah waktu sholat. Allahumma ya Allah, ikfir, mengampunilah wa Allah lahu pada mayit atau jenazah. Walaupun mayitnya itu perempuan, ya tetap lahunya itu pada jenazah, pada mayit. Warhamhu, dan menyayangilah engkau, memberilah rahmat engkau pada mayit atau jenazah. Wa afihi, dan ya menyelamatkanlah engkau, menyembuhkanlah atau menyelamatkanlah engkau pada jenazah. Wa'fu, dan mengampunilah engkau anhu dari jenazah. Wa akrim, dan memuliakanlah engkau nuzulahu pada persiapannya jenazah, persiapan di surga atau tempat tinggal di surga. Wawasi, dan melapangkanlah engkau Allah mudkhalahu pada tempat masuknya jenazah. Waktu masuk ke kubur, luaskanlah tempat masuknya. Karena ada yang jenazah itu nggak diterima oleh tanah, nggak diterima. Nah, seperti diterangkan dalam sebuah hadis itu, ada yang jenazah itu dikubur pagi itu jenazah sudah keluar, dikubur lagi sampai dipiketi, tahu-tahu paginya jenazah itu sudah keluar lagi. Nah, setelah itu dikubur lagi, dipiketi lagi. Nah, ternyata jenazah itu muncul lagi, dikeluarkan lagi dari tanah. Akhirnya dibuang saja jenazah itu, nggak dikubur. Itu dalam hadis Ibnu Majah yang akan diasramakan nanti insya Allah. Jadi jenazah itu nggak diterima oleh tanah. Ada lagi yang dicepit oleh tanah karena dosanya, kesalahannya. Maka jenazah didoakan agar diluaskan pada tempat masuknya itu, dikuburnya itu. Wasilhu, dan membasuhlah Allah pada jenazah bilma, dengan air, wasalji, dan es, wal barad, dan embun. Wanakihi, dan membersihkanlah Allah pada jenazah minal khotoya, dari beberapa kesalahan. Kama nakwaita, sebagaimana membersihkan Allah as-saubal abiyad, pada pakaian yang putih, minat danas, dari kotoran. Ya Allah, basuhlah jenazah ini dengan air, es, dan embun. Ini kinayah istilahnya. Maksudnya itu ya minta dibersihkan yang sebersih-bersihnya jenazah ini. Dosa-dosanya, kesalahannya itu minta dibersihkan yang bersih, seperti dibasuh dengan air, es, embun. Wa naqihi minal khotoya kama naqfaitat saubal abiyad minad danas. Dan bersihkanlah kesalahan-kesalahannya jenazah sebagaimana engkau membersihkan pakaian yang putih dari kotoran. Pakaian putih kena kotoran kan akan tampak kelihatan kotornya. Tapi kalau sudah dibersihkan, ya kembali putih lagi, bersih lagi. Wa badilhu, dan menggantilah Allah pada jenazah daron, rumah, khairon, yang lebih baik min darihi, daripada rumahnya jenazah. Berilah ganti rumah yang lebih baik daripada rumahnya jenazah yang di dunia. Wa ahlan, dan keluarga khairon, yang lebih baik min ahlihi, dari keluarganya jenazah. Dan berilah keluarganya jenazah ini lebih baik daripada keluarga jenazah itu, terutama ya setelah ditinggalkan bapaknya misalnya, ya didoakan keluarganya itu menjadi lebih baik.
Wa zaujan dan istri khairon yang lebih baik min zaujihi daripada istrinya jenazah. Dan gantilah istri yang lebih baik daripada istrinya jenazah. Setelah ditinggal suaminya, ya istrinya itu didoakan menjadi istri yang lebih baik. Atau juga diganti istri yang lebih baik, yaitu bidadari di surga. Wa adkhilhu dan memasukkan lampa Allah pada jenazah al-jannata pada surga. Wa a'idhu dan menjaga lampa Allah pada jenazah min adabil qabr dari siksa kubur, au min adabin nar atau dari siksa neraka. Qala berkata Auf, hatta tamanna itu sehingga berharap aku Auf an akuna menjadi aku anak aku dalikal mayit, demikian itu mayit. Kemudian Auf berkomentar, nah, sehingga saya ini berangan-angan bahwa saya ini yang menjadi mayitnya, ya karena melihat doanya Nabi itu begitu bagus, doa yang menyenangkan sampai Auf itu berharap dia itu menjadi mayit, pengen mati terus didoakan yang seperti itu. Jadi umpama yang mati itu perempuan, ya doanya tetap seperti ini, atau juga boleh diganti. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha, wa'afihi diganti wa'afi yang ha, diganti ha wa'fu anha. Atau ya seperti ini sudah makruh, sudah diketahui. Al-khutbatu Idul Fitri, khutbah Idul Fitri. Sebentar lagi Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, alhamdulillah, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara membenarkan sapa Allah wa pada janjinya Allah. Wa nasara dan menolong sapa Allah abdahu pada hambanya Allah, orang iman. Wa a'azza dan memuliakan, memenangkan sapa Allah jundau pada balanya Allah. Orang iman dimenangkan oleh Allah, ditolong oleh Allah. Wa hazama dan membuat lari sapa Allah, melarikan al-ahzab pada bala tentara kafir wahdahu dengan sendirinya Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nasrun pertolongan minallah dari Allah, wa fathun dan kemenangan qaribun yang telah dekat. Wa basyir dan memberilah kabar gembira engkau Muhammad al-mu'minina pada orang-orang iman. Alhamdulillah segala puji bilillah bagi Allah ala tidak hadana memberi petunjuk Allah pada kami lihada pada ini petunjuk. Wa makuna dan tidak ada kami linahtadiya mendapat petunjuk kami laulaan hadana seandainya tidak memberi petunjuk kepada kami sapa Allah. Laqad ja'at niscaya sungguh telah datang siapa Rasul Rabbina beberapa utusan Tuhan kami bil haq dengan hak. Wa nudu dan diberitahu mereka, diberitahu mereka an bahwasanya tilkumul jannah demikian itu surga yang demikian itu hebatnya, polnya, uristumuha diwarisi kamu sekalian pada surga, diberi warisan kalian pada surga bima kuntum sebab
apa-apa yang telah ada kalian ikut tak maluna beramal kamu sekalian. Segala puji bagi Allah Zat yang telah memberi petunjuk kepada kami pada ini petunjuk ya agama, dan kami tidak mungkin mendapatkan petunjuk jika Allah tidak memberi kami petunjuk. Sungguh beberapa Rasul Tuhan kami telah datang pada kami dengan hak atau dengan membawa barang hak, dan kami bisa mengikuti taat pada Rasul itu sehingga kami dimasukkan surga. Mereka diberitahu, diundang, diberitahu, diberi pengumuman surga yang demikian hebatnya itu diberikan pada kamu sekalian sebab amal kamu sekalian. Bukan karena pintermu, bukan karena cantikmu, gantengmu, tapi surga diberikan pada kamu ya sebab amal baikmu, perbuatanmu. Wa Allah ta'ala tidak Arsalah telah mengutus sapa Allah Rasulahu pada Rasulnya Allah Nabi Muhammad bil huda dengan membawa petunjuk wa dinil haq dan agama yang benar Islam, liyudhirahu untuk memenangkan sapa Allah pada dinil haq alat din mengalahkan agama kullihi kesemuanya din, walau kariha sekalipun membenci sopal musyrikuna orang-orang musyrik. Allah Zat yang telah mengutus Rasulnya, mengutus Nabi Muhammad dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agama yang hak, yaitu agama Islam. Dengan agama Islam ini Allah akan memenangkan agama Islam mengalahkan seluruh agama. Jadi Allah memenangkan pada agama Islam mengalahkan semua agama selain Islam. Sekalipun orang-orang musyrik itu benci. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu menang. Islam itu di atas dan tidak ada yang menang mengalahkan Islam. Yasmin Nabila Malaysia 67, ditunggu adiknya jam istirahat di kantor. Labagamanna niscaya sungguh memberi anugerah sapa Allah alal mukminina kepada orang-orang iman. Ketika itu ba'asa mengutus fihim di kalangan mereka mukmin, mengutus sapa Allah fihim di dalam kalangan mereka rasulan seorang rasul Nabi Muhammad min anfusihim dari diri mereka, dari bangsa mereka. Yatlu membacakan sapa rasul alaihim pada mereka ayati pada ayat-ayatnya Allah. Wa yuzakim dan mensucikan sapa rasul pada mereka. Wa yu'allimun dan mengajari Rasul kepada mereka Alkitab pada kitab, pada menulis kitab, wal hikmata dan ilmu, hikmah ilmu. Wa indan sejak kelakuan kanu ada mereka min qablu dari sebelumnya, sebelum datangnya Rasul atau sebelum mendapatkan hidayah. Ikulah fidulalin bisa di dalam kesesatan mubinin yang nyata. Sungguh Allah memberi anugerah kepada orang-orang iman ketika Allah mengutus seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri untuk mereka. Nabi Muhammad itu orang Mekah, Arab, diutus oleh Allah khususnya juga untuk orang Arab. Berarti orang iman waktu itu benar-benar diberi anugerah oleh Allah. Rasul membacakan ayat-ayatnya Allah kepada mereka. Rasul mensucikan mereka, disucikan dari syirik, disucikan dari dosa,
Rasul mengajari membaca menulis kepada mereka dan mengajari ilmu kepada mereka. Sesungguhnya saja sebelum mereka itu kedatangan Rasul, sebelum mereka mendapatkan hidayah, mereka di dalam kesesatan yang nyata, yang benar-benar tersesat. Nah, setelah mendapatkan hidayah menjadi selamat dari kesesatan itu. Asyhadu bersaksi aku bahwasanya la ilaha tiada Tuhan illallah melainkan Allah. Wa asyhadu dan bersaksi aku anna Muhammadan iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi dan kepada keluarganya Muhammad wa ashabi dan beberapa sahabatnya Muhammad. Amma ba'du. Kemudian setelah itu atau dan seterusnya, ya ayuhan nas, maka wahai manusia, takutlah kamu sekalian Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala, wa ati'uhu dan taatlah kamu sekalian pada Allah. Wa alamu dan mengetahuilah kamu sekalian annallaha, sesungguhnya Allah iku amarakum perintah sapa Allah pada kamu sekalian bi amrin pada perintah. Fantasilu maka mengerjakanlah kamu sekalian, kamu sekalian. Wa nahakum dan melarang sapa Allah pada kamu sekalian binawahi pada beberapa larangan. Fajtanibu maka menjauhilah kamu sekalian. Ketahuilah bahwa Allah ini perintah kepada kamu sekalian pada beberapa perintah, maka kerjakanlah perintah Allah. Dan Allah telah melarang beberapa larangan untuk kamu sekalian, maka jauhilah larangan-larangan itu. Ini termasuk praktek mengamalkan Quran hadis ya, yang perintah dikerjakan sakpol kemampuan, yang larangan dijauhi yang sejauh-jauhnya. Ala ingatlah, faqad qala sungguh berfirman sapa Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman mereka, takutlah kamu sekalian Allah, kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takut pada Allah. Wala tamutunna, dan janganlah mati sungguh kamu sekalian, illa wa antum, kecuali kamu sekalian kaum muslimuna, orang-orang Islam. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut kepada Allah. Ada orang yang melihat atau tidak ada yang melihat, tetap tidak berani melanggar, tidak berani berbuat dosa. Itu berarti takut beneran kepada Allah. Dan janganlah kamu mati kecuali kamu sekalian dalam keadaan Islam. Mati Islam. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala wa ati'uh. Alaikum, menetapilah kamu sekalian di kitabillah, pada kitabnya Allah, Al-Quran, wa sunnati rasuli, dan sunnahnya Rasul Allah, Al-Hadis. Tetapilah, amalkanlah Quran, hadis. Final amala, maka sesungguhnya mengamalkan bihima pada keduanya, Quran, hadis, iku mujibun, memastikan, mewajibkan, linailil fauz, pada memperoleh keuntungan, wal jannah, dan beberapa surga. Sesungguhnya mengamalkan Quran hadis itu wajib memperoleh keuntungan dan surga. Wajib. Tidak insya Allah, tidak mugo-mugo, tidak barangkali, tidak mbok menowo, enggak begitu, tapi yakin dengan mengamalkan Quran hadis itu wajib, pasti orang itu memperoleh kebahagiaan, keuntungan, dan surga. Nah, ini yang termasuk harus terus diingat, bahwa menetapi Quran hadis jamaah, menetapi berarti mengamalkan Quran hadis jamaah wajib,
Ya ini dalilnya wajib mendapatkan keuntungan dan surga. Faqala maka sumber firman Allah Ta'ala, waman dan barang siapa yuti taat Allah pada Allah wa rasulahu dan rasulnya Allah, faqad faza maka sungguh beruntung siapa orang, fauzan dengan untung, aziman yang agung yang pol, yaitu surga. Barang siapa yang mentaati Allah Rasul, mengamalkan Quran hadis jamaah, sungguh orang itu mendapatkan keuntungan yang pol, keuntungan yang agung, yaitu surga. Waman dan barang siapa yuti taat Allah pada Allah wa rasulahu dan rasulnya Allah, yudkhilhu akan memasukkan Allah kepadanya jannatin pada beberapa surga. Yang taat Allah Rasul, mengamalkan Quran hadis jamaah, Allah akan memasukkan dia ke dalam beberapa surga. Wa inal amala dan sesungguhnya mengamalkan biwairihima dengan selain keduanya Quran hadis iku mardudun ditolak. Dalam ibadah yang diamalkan bukan dari Quran hadis ditolak. Walaupun kelihatannya itu lebih baik, lebih khusyuk misalnya, tapi itu bukan dari Quran hadis, ditolak, enggak diterima. Ya kalau hanya ditolak gitu saja masih mendingan, sudah ditolak ancamannya neraka. Bukan hanya diancam tok, tapi ya benar-benar nanti dimasukkan ke neraka. Faqala sudah bersabda sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa amila yang beramal, siapa orang amalan pada pengamalan laisa yang tidak ada alaihi atas amal opo amruna perkara kami Nabi yang tidak pernah diamalkan oleh Nabi, fahuwa maka amalan iku raddun. Raddun itu maknanya ya mardudun. Raddun itu tolakan, ai mardudun ditolak. Yang mengamalkan suatu amalan agama ternyata yang diamalkan itu bukan perkara kami, maka amalan itu ditolak. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala wa ati'u, tamassaku, berpegang teguhlah kamu sekalian fi kitabi rabbikum, pada kitab Tuhan kamu sekalian, Al-Quran, wa sunnati nabiyikum, dan sunnah Nabi kamu sekalian, Al-Hadis. Ala ingatlah, faqad qala maka sungguh bersabda sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amroin lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabillah wa sunnati nabiyyi. Taraktu telah meninggalkan aku Nabi fikum di dalam kamu sekalian amroin pada dua perkara, lan tadillu tidak akan tersesat kamu sekalian, ma tamassaktum selagi berpegang teguh kamu sekalian bihima pada keduanya. Dua perkara rupane kitabillah Al-Quran wa sunnati nabiyhi, dan sunnah nabinya Allah Al-Hadis. Saya telah meninggalkan dua perkara pada kamu sekalian. Kamu sekalian tidak akan tersesat selama mau berpegang teguh, mau mengamalkan pada keduanya, yaitu kitabillah Al-Quran dan sunnatin nabiyyi Al-Hadis. Selama yang kalian amalkan Quran hadis, dijamin pasti benarnya, tidak akan tersesat. Wa qala bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Man barang siapa ahya yang menghidupkan siapa orang sunnati pada sunnahku, menghidupkan sunnah di samping dia sendiri ya, mengerjakan sunnah, kemudian sunnah ini diajarkan pada yang lain. Faqad ahabbani, maka sungguh mencintai siapa orang nih kepadaku, Nabi. Waman dan barang siapa ahabbani yang mencintai siapa orang kepadaku, karena maka ada dia ikumai bersamaku Nabi fil jannah di surga. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia mencintai aku, dan barang siapa yang mencintai aku, dia akan bersamaku di dalam surga. Praktek mencintai Nabi ya, mengamalkan hadis sunnah Nabi. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala wa ati'u al-jamaah ilzamu al-jama'ata. Ilzamu maksudnya menetapilah kamu sekalian al-jamaah pada jamaah, al-jamaah pada jamaah. Kalau diurut dari atas tadi, Quran, hadis, jamaah. Mengamalkan Quran, hadis tidak akan tersesat, dan jamaah. Nah, ketiganya ini sudah satu paket, satu rangkaian yang tidak boleh dipisahkan. Quran, hadis, jamaah. Faqad qala, sungguh berfirman Allah Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kamu sekalian bihablillah, dengan tali Allah, agama, jami'an dengan berjamaah, wa la tafarraqu, dan jangan berpecah belah kamu sekalian. Menetapilah agama Allah dengan berjamaah dan jangan berpecah belah. Jangan sampai tidak berjamaah. Nah, berjamaah itu ya beramir, berbaiat, taat. Mengangkat seorang amir, membaiat seorang amir, dan mentaati amir itu. Berarti itu jamaah. Wa qala, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum, menetapilah kamu sekalian bil jamaah pada jamaah. Wa iyyakum, dan menjauhilah kamu sekalian wal firqata pada firqah. Firqah itu lawannya jamaah, berpecah belah atau tidak jamaah. Menetapilah kamu sekalian pada jamaah dan jauhilah kamu sekalian pada firqah. Fa'ina syaiton, maka sesungguhnya syaitan iku ma'al wahid, bersama satu orang, bersama ya satu orang. Wa dan setan minal isnain, dari dua orang, iku abadu, lebih jauh. Setan itu bersama satu orang, maksudnya tidak jamaah. Sedangkan dengan dua orang, setan itu menjauh. Dengan jamaah, nah setan itu menjauh. Kalau tidak jamaah, itu berarti kena pengaruhnya setan, mengikuti ajakannya setan. Tapi dengan dua orang berarti jamaah, nah setan itu menjauh. Mandaran siapa aroda yang menghendaki dia buhatal jannah, pada tengah-tengahnya surga, fal yalzam, maka hendaklah menetapi dia al jamaah pada jamaah. Yang menghendaki masuk surga supaya menetapi jamaah. Wa qala, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna hadhil millata, dan sesungguhnya ini agama Islam, iku satabtariku, akan berpecah belah. Apa agama? Ala salasin, atas 3, wasabaina, dan 70, yaitu 73.
Sintani yang 2, wasabiina dan yang 70, maksudnya yang 72 iku finnar di neraka. Wawahidatun dan yang 1 iku fil jannah di dalam surga. Wahia dan yang 1 yaitu al jamaah. Agama Islam ini akan berpecah belah menjadi 73. Banyak sekali pecahannya Islam. 73. Semua mengaku Islam. Pedomannya ya Quran hadis. Ya nabinya sama. Nah, kiblatnya ya sama. Tapi yang 72 itu ke neraka, hanya 1 yang masuk ke surga adalah yang jamaah. Ini harus benar-benar terus dijadikan pedoman dan terus diingat. Jangan mudah terpengaruh, jangan istilahnya salut, membanggakan yang lain. Walaupun kelihatannya baik, kelihatannya benar, tapi kalau nggak pernah biat, nggak pernah punya amir, itu berarti termasuk yang 72. Yang 1 yang jamaah, yang berbaiat, beramil, taat, itu jamaah, berarti itu yang ke surga. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala wa ati'u. As-salat, as-salat. Aqimu as-salata, aqimu as-salata. Menetapilah kamu sekalian as-salata pada salat, menetapilah kamu sekalian as-salata pada salat. Ayo menetapi salat. Fa innaha maka sesungguhnya salat iku imaduddin, tiangnya agama. Man barang siapa hafidhoha yang menjaga siapa orang pada salat, faqad hafidho maka sungguh menjaga siapa orang dinahu pada agamanya. Wa man barang siapa doya'ah yang menyanyiakan pada salat, fahuwa maka dia lima pada sesuatu siwaha selain salat iku atya'u lebih menyanyiakan. Ayo mengerjakan sholat 5 waktu, karena sholat itu merupakan tiangnya agama. Dalam sebuah bangunan, tiang itu termasuk yang berperan sangat penting, pokok. Seperti WB ini nggak ada tiangnya ya roboh. Sholat Islam tidak mengerjakan sholat ya Islam apa itu? Bukan Islam. Barang siapa yang menjaga sholat maka sungguh dia menjaga agamanya, dan barang siapa yang menyanyiakan sholat, dengan sholatnya saja sudah tidak begitu memperhatikan, sembrono, maka amalan selain sholat itu lebih dia sia-siakan. Faqad qala sungguh berfirman Allah Ta'ala, hafidhu menjagalah kamu sekalian ala sholawat pada beberapa sholat, sholat 5 waktu, wa sholatil wusta dan sholat yang tengah, yaitu asar. Di antara 5 waktu, asar ini lebih mendapatkan perhatian khusus karena banyak orang lalai dan banyak yang mengerjakan itu waktunya sudah mepet maghrib, maka termasuk dikhususkan di samping 5 itu harus dijaga, dan yang asar ini harus lebih diperhatikan lagi. Waqumu dan berdirilah kamu sekalian lillah pada Allah, maksudnya sholat. Qanitina orang-orang yang tunduk, maksudnya diam. Di saat kalian mengerjakan sholat, diamlah, jangan ngomong dengan temannya, jangan tingak-tinguk, jadi harus diam. Wa qala bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Innal ahda sesungguhnya janji alladzi yang bainana antaraku nabi wa bainahum dan antara mereka yaitu salat. Faman maka barang siapa tarokah yang meninggalkan siapa orang pada salat faqad kafara maka sungguh kafir dia. Janji antara saya dengan mereka adalah sholat. Berarti kalau masih sholat, dia masih menetapi janji, dia sebagai orang Islam. Nah, barang siapa yang sudah meninggalkan sholat, sudah tidak sholat, maka sungguh kafir dia. Sudah nggak ada janji untuk dia itu. Ibadallah, ittaqullah ta'ala wa ati'un. Walamu dan mengetahuilah kamu sekalian, dan ketahuilah bahwa anna hadzal yaum sesungguhnya ini hari, maksudnya hari ini, iku yaumu Idul Fitri, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Fitri. Ketahuilah sesungguhnya hari ini itu adalah hari raya Idul Fitri. Faqad maka sungguh telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza iduna ahlal Islam. Hadza ini hari raya itu iku iduna hari raya kami. Iku iduna hari raya kami ahlal Islam, khusus ahli Islam atau khusus penduduk Islam atau ya khusus orang Islam. Wakana dan ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau tadi ahlal Islam itu mananya wahai ahli Islam, atau ya khusus orang Islam atau wahai orang Islam. Wakana dan ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yaudu tidak pagi-pagian siapa Nabi, la yaudu tidak pagi-pagian siapa Nabi yaumal fitri pada hari Raya Idul Fitri, Yaumul Fitri pada hari Raya Idul Fitri, hatta sehingga yakula makan siapa Nabi tamarotin pada beberapa korma, tamarotin pada beberapa korma. Jadi pada waktu hari Raya Idul Fitri, pada waktu hari Raya Idul Fitri, di saat pagi hari yang dikerjakan Nabi adalah makan dulu, makan korma atau makan dulu. Jadi sunahnya ketika hari Raya Idul Fitri di pagi hari sebelum berangkat sholat itu yaitu makan dulu. Jadi setelah berpuasa Ramadan sebulan penuh, nah ketika mau hari Raya Idul Fitri sholat di tanah lapang itu sunahnya sholat dulu, makan dulu. Sunahnya makan dulu. Wakana dan ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yahruju keluar siapa Nabi, yahruju keluar siapa Nabi Yaumul Fitri pada hari Raya Idul Fitri, wal adha dan pada hari Raya Idul Adha, dan pada hari Raya Idul Adha yaitu hari raya kurban itu ilal musola, keluar ilal musola menuju tempat sholat, ilal musola menuju tempat sholat, fa awwalu syai'in maka pertama kalinya sesuatu, fa'awwalu syai'in maka pertama kalinya sesuatu, ya beda'u yang memulai siapa Nabi, ya beda'u yang memulai siapa Nabi bi dengan syai', iku as-salatu salat, iku as-salatu salat. Nah itu jadi pertama kalinya sesuatu atau pertama kalinya amalan yang dikerjakan Nabi pada waktu keluar ke musola, pada waktu keluar ke musola atau ke tempat sholat saat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, yaitu sholat. Itu jadi pertama kalinya sesuatu yang dikerjakan Nabi, ketika keluar menuju sholat Idul Adha atau Idul Fitri, yaitu ya sholat id itu.
salat id itu. Jadi bukan khutbah dulu seperti Jumatan. Kalau Jumatan kan khutbah dulu, tapi kalau salat id itu dimulai langsung salat idnya, khutbah nanti belakangan. Semayang serifu, kemudian bubar siapa Nabi, bubar dari salatnya itu. Lalu fayakumu, maka berdiri siapa Nabi, muqabbilan nas, dengan menghadap manusia, maksudnya menghadap ke makmum, ke belakang. Wanasu, dan sedangkan manusia ikut julusun, orang-orang yang duduk, ikut julusun orang yang duduk ala sufufihim, pada barisan mereka. Jadi setelah Nabi sholat id selesai, sudah salam, kemudian Nabi bubar, terus berdiri menghadap ke makmum, menghadap ke belakang. Sedangkan makmum masih tetap duduk di barisannya masing-masing. Sedangkan makmum masih tetap duduk di barisannya masing-masing. Jadi Nabi berdiri menghadap ke makmum. Lalu faya'iduhum, maka menasihati siapa Nabi hum pada mereka. Menasihati siapa Nabi hum pada mereka, mereka makmum. Wa yusihim, dan wasiat siapa Nabi hum pada mereka. Wa yamuruhum, dan perintah siapa Nabi hum pada mereka. Dan perintah siapa Nabi hum pada mereka. Wa farodo, dan mewajibkan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri pada zakat fitrah. Zakat al-fitri pada zakat fitrah, so'an satu sok min tamrin, dari korma, satu sok korma. Atau so'an satu sok min syairin, dari gandum. Alal abdi, wajib bagi seorang hamba, wajib bagi seorang hamba, wal hur, dan wajib bagi orang yang merdeka, wal zakari, dan orang laki-laki, wal unsa, dan orang perempuan, wasohir, dan anak kecil, wal kabir, dan orang-orang dewasa, minal muslimin, dari orang-orang Islam. Jadi pokoknya orang Islam itu. Jadi setelah Nabi berdiri menghadap makmum, lalu Nabi nasihat. Dalam menasihatnya ya perintah, ya mewajibkan, nah itu, ya juga wasiat, dan juga Nabi mewajibkan zakat fitrah, dan juga Nabi mewajibkan zakat fitrah satu sok dari korma atau satu sok dari gandum. Nah itu wajib bagi hamba maupun orang yang merdeka, dan juga orang laki-laki maupun perempuan, dan juga wajib bagi anak kecil maupun dewasa. Pokoknya orang Islam. Jadi pokoknya orang Islam, entah itu masih kecil sampai ya sudah dewasa, laki-laki atau perempuan, statusnya budak maupun orang yang merdeka, pokoknya semua itu wajib mengeluarkan zakatnya. Itu satu sok itu. Wa amaro, dan perintah siapa Nabi biya dengan zakat. Wa amaro, dan perintah siapa Nabi biya dengan zakat, antu ada, supaya didatangkan atau diserahkan apa zakat, supaya didatangkan atau ya diserahkan apa zakat, qabla khurujin nas, sebelum keluarnya manusia, qabla khurujin nas, sebelum keluarnya manusia, ila sholah, menuju sholat id, menuju sholat id. Dan Nabi perintah zakat fitrah itu supaya diserahkan paling akhir. Zakat fitrah itu supaya diserahkan paling akhir, sebelum orang-orang keluar menuju tempat sholat, yaitu menuju ke tanah lapang untuk sholat id. Itu batas paling akhir. Batas paling akhir zakat fitrah supaya diserahkan sebelum orang-orang keluar menuju tempat sholat id.
sebelum keluar menuju tanah lapang itu untuk sholat id itu. Wa Ibnu Abbasin qala berkata siapa Ibnu Abbas. Qala berkata siapa Ibnu Abbas, faradha mewajibkan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri pada zakat fitrah. Zakat al-fitri pada zakat fitrah tuhrotan, karena mensucikan. Karena mensucikan lisaimi bagi orang yang berpuasa. Lisaimi bagi orang yang berpuasa disucikan minal lawi dari lahan, warufati dan dosa atau pelanggaran. Nah, itu termasuk ya, baik itu ngomong-ngomong porno, ngomong kotor, nah, itu. Waktu mata dan sebagai makanan lil masakin bagi orang-orang miskin, lil masakin bagi orang-orang miskin. Nabi memerintahkan zakat fitrah. Jadi Nabi memerintahkan atau mewajibkan zakat fitrah. Jadi Nabi mewajibkan zakat fitrah. Itu untuk mensucikan bagi orang yang berpuasa dari lahan, dari pelanggaran. Itu termasuk ya dari dosa-dosa. Dan juga waktu matan lil masakin. Dan juga zakat fitrah itu untuk makan bagi orang-orang miskin, untuk makan bagi orang-orang miskin. Itu makanya kalau zakat fitrah itu fakir miskin itu dapat bagian itu lebih atau diutamakan lah, karena memang ya fungsi zakat fitrah itu ya untuk fakir miskin, termasuk itu. Wal amilina dan orang-orang yang bekerja alaiha atas zakat. Amil dan zakat itu juga diberikan kepada orang yang bekerja pada zakat itu. Amil. Wal mu'allafa dan orang yang dilunakkan qulubuhum beberapa hati mereka. Kalau sekarang itu istilahnya simpatisan atau penginsaf baru, orang yang hatinya itu perlu untuk ditundukkan, perlu lebih mendapatkan perhatian. Wa firqab dan pada budak, zakat juga diberikan pada budak. Wal gharimina dan orang yang keberatan hutang. Keberatan hutang diberi zakat itu untuk makan, bukan untuk bayar hutang. Untuk makan dia. Wa fisabilillah dan di dalam sabilillah. Wa ibni sabil dan anak jalan. Ibni sabil ini musafir yang kehabisan sangu, dia nggak bisa melanjutkan bepergiannya atau mungkin nggak bisa pulang karena kehabisan sangu, terus diberi bagian zakat. Ada 8 asnaf orang-orang yang berhak menerima zakat. Wa qala bersabda sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha Allah iklan yardo tidak ridho sapa Allah bi hukmi nabiyyin pada hukumnya nabi wala ghairihi dan tidak pada hukum selain nabi fi sedekah di dalam masalah zakat. Beberapa zakat hatta hakama sehingga menghukumi sapa Allah fiha di dalam zakat. Allah tidak ridho kalau yang menghukumi zakat itu nabi, dan Allah juga tidak ridho yang menghukumi zakat itu selain nabi, sehingga Allah lah yang menghukumi zakat itu. Jadi yang berhak menerima zakat siapa-siapa itu langsung dari Allah, yang menentukan itu Allah. Allah nggak ridho kalau yang menentukan itu nabi atau selain nabi. Maka termasuk yang atas tadi kan itu Al-Quran itu di surat At-Taubah, bahwa zakat itu untuk fakir, miskin, amil, untuk mu'allaf, budak, orang yang keberatan hutang, sabilillah, ibni sabil. Itu ketentuan langsung dari Allah. Karena Allah nggak ridho kalau yang menentukan itu nabi atau selain nabi. Allah sendiri yang
menghukumi, yang menentukan siapa-siapa yang berhak menerima atau mendapatkan bagian zakat. Huwa Allah fajaza'aha, membagi-bagi sapa Allah pada zakat sama niat jazain pada 8 bagian. Al-hadis maksudnya dan seterusnya, karena hadisnya ini masih panjang. Kalau ayat ya al-ayat dan ayat seterusnya. Sama niata ajzain 8 bagian. Mestinya itu titik di situ, terus al-hadis dan hadis seterusnya. Karena dipotong hanya sampai ini, hadisnya masih panjang sebetulnya. Allah yang membagi zakat itu ada 8 bagian. Nah, 8 bagian itu siapa saja? Ya, dan hadis seterusnya. Cuma dipotong di sini. Atau 8 bagian seperti yang ayat tadi, yang atas tadi. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, budak, keberatan utang, kemudian sabilillah dan ibnu sabil, itu 8 bagian. Itu langsung Allah yang menentukan. Wa qala bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa sa'ala yang minta, siapa orang minta bagian zakat, minta zakat, wa indau, dan di tempatnya orang ma apa-apa yunihi, yang mencukupi apa mahi kepadanya, fa inama yastakdiru, maka sesungguhnya memperbanyak dia minan nar, dari api neraka. Barang siapa yang minta bagian zakat sedangkan di tempat dia itu ada harta yang mencukupi dia, umpama dia tidak minta bagian zakat, dia itu sudah cukup, dia punya harta. Nah, kalau sampai dia minta, berarti dia itu memperbanyak neraka, memperbanyak api. Jadi nggak boleh. Kalau dia bukan fakir, bukan miskin, bukan keberatan utang, kok minta bagian zakat, padahal dia punya harta yang cukup untuk keperluan sehari-hari itu sudah cukup. Lah kok minta zakat, berarti sama dengan ini membuka pintu neraka untuk dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Ada kekurangan dan kesalahannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.